Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Kak, saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Stefania Randa Belodanga dengan NIM C0112413331 dan saya dari kelompok 22. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai regulasi hormon, di mana ada hormon tiroid, adrenal, dan pankreas. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai regulasi hormon tiroid yang di mana kelenjar tiroid ini dia itu menghasilkan hormon tiroksin atau T4 dan triiodothyronin atau T3 yang dimana dia itu berperan penting dalam mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, serta dimana fungsinya itu dia sebagai sistem saraf regulasi hormon tiroid, dimana itu dia melibatkan hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar tiroid itu sendiri. Baik, kita langsung saja ke regulasi hormon tiroid. Dimulai dengan hipotalamus, di mana hipotalamus ini dia itu akan melepaskan hormon pelepas tiroid atau TRH, yang dimana dia akan merangsang hipofisis untuk melepaskan hormon perangsang tiroid, yaitu TSH. Baik, dimana TSH dia itu akan merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan dan melepaskan T3 dan T4. Nah, dimana pada saat kadar T3 dan T4 ini dalam darah sudah meningkat, maka ketika T3 dan T4 dalam darah sudah meningkat, hal ini dia itu akan memberikan sinyal kepada hipotalamus, di mana akan memberikan sinyal kepada hipotalamus dan hipofisis untuk mengurangi pelepasan TRH dan TSH-nya. Penurunan TRH dan TSH ini akan menyebabkan penurunan produksi T3 dan T4, sehingga kadarnya itu bisa kembali normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai regulasi hormon dari adrenal, di mana kelenjar adrenal ini tuh terletak di atas ginjal, dan dia itu menghasilkan berbagai hormon termasuk kortisol, aldosteron, dan adrenalin atau androgen. Selanjutnya dimulai dengan hipotalamus. Dimulai dengan hipotalamus, dia akan itu melepaskan hormon pelepas kortikotropin yang akan merangsang hipofisis, yang dimana dia akan merangsang hipofisis untuk melepaskan hormon adrenokortikotropik atau ACTH, di mana ACTH dia akan merangsang kelenjar adrenal, untuk menghasilkan dan melepaskan kortisol. Ketika kadar kortisol dalam darah meningkat, hal ini akan memberi sinyal kepada hipotalamus dan hipofisis untuk mengurangi pelepasan CRH dan ACTH-nya. Dan yang terakhir itu penurunan CRH dan ACTH akan menyebabkan penurunan produksi kortisol, sehingga akan mengurangi produksi kortisol sehingga kadarnya kembali normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai regulasi hormon pankreas. Yang terakhir, baik, pankreas ini memiliki fungsi ganda sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin, di mana sebagai kelenjar endokrin, pankreas itu menghasilkan insulin dan glukagon, di mana dia itu berperan penting dalam mengatur kadar gula darah. Baik, selanjutnya adalah regulasi hormon. Regulasi hormon dari pankreas itu yang pertama, ketika kadar gula darah mengangkat pankreas akan melepaskan insulin, di mana dia akan melepaskan insulin. Insulin membantu sel-sel tubuh, di mana insulin itu membantu sel-sel tubuh untuk menyerap glukosa, sehingga kadar gula dalam darah itu dia menjadi normal. Terus ketika kadar gula darah menurun, pankreas akan melepaskan glukagon. Di mana glukagon ini dia itu akan merangsang hati untuk melepaskan glukosa ke dalam aliran darah. Jadi glukagon ini dia akan merangsang hati, dan di mana
untuk melepaskan glukosa, dan glukosa ini akan menuju ke dalam aliran darah sehingga aliran darah itu bisa kembali normal. Baik, sekian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tapi ya Kak, sekian dan terima kasih.